tahu ya, Pak Rido, saya sudah berapa kali ke sini ya, bosan nih macam nih. Sih ingat sudah tuh. 4 kali sudah. Malas betul. Oke, ini keempat kalinya. Dan ini kedua kali kita jumpa. Nggak tahu yang kelas 9 sekarang atau kelas 8 tahun lalu ya. Masih ingat atau tidak? Tapi dari sistem database kami belum dijumpa anak Faiko di SIKK. Kemana? Hei, kenapa sih? Memang kemarin sosialisasinya nggak keren ya? Yang kelas 8 mana? Kemarin masih ingat ya jumpa sama Pak Arif sama Bapak? Enggak juga. Lupa sudah. Dari sekolah SIKK lahir banyak anak-anak yang prestasinya bukan cuman tingkat lokal, bukan cuman tingkat Sabahan, tapi sudah sampai ke tingkat apa? Internasional. Bahkan tadi ada yang sudah kuliah sampai Kanada, bukan nggak ada. Bapak mau tanya dulu nih sama anak-anak Faiko, dari Faiko sendiri, dari Ong Yaho, dari Fendi Rosalia Orlando. Pengen gak sih kayak tadi itu yang disampaikan sama Pak Arif, pengen gak? Betul? Sabotase hidup lah. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Iya dong. Emang gampang jadi model tadi Kak Rizka, Kak Rifai, enggak. Mereka bisa begitu karena mereka mengambil kesempatan untuk jadi seperti itu. Dan ketika mereka mengambil kesempatan itu, tidak semua jadi seperti mereka. Karena ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang berhasil, ada yang berjatuhan. Pertanyaannya kenapa? Pak, itu kan SIKK. Kami ini Faiko pecinta adem. Karena ada pengurus adem di situ. Kata siapa lu coy? Tahun lalu Bapak cerita nih, mau Pak juga tahu. Ada yang sudah daftar adem, diterima dia di Indonesia. 2 minggu kemudian, Pak bolehkah aku balik? Dia, tak tahan baku mau balik. Betul Pak Rido ya? Betul. Tapi dia SIKK ada nggak? Ada juga. Tadi Pak Arif bilang, ya. Tadi alasannya mamanya mau jadi arwah kalau dia nggak balik. Nanti Pak Rido cakap, nak kembali nak ke Faiko. Kalau kau nggak kembali, Bapak jadi arwah. Betul kata Pak Arif, biar Bapak jadi arwah 1 kali. Ini cemara ya begini ya. Jadi karena ada yang sukses, ada yang gagal. Yang sukses itu yang gimana? Yang berhasil yang gimana? Kalian tahu pemenang itu yang mana? Yang pandai? Enggak. Yang hebat? Kata siapa? Yang kuat? Tunggu dulu. Malah pelari itu yang start paling cepat, belum tentu dia menang. Kenapa? Yang menang itu yang sampai garis finish. Pelan-pelan dia. Udah dekat baru. Ada yang udah lewat cepet banget. Macam anjing tuh kalau digigit. Jadi pemenang itu adalah orang-orang yang mampu dan sanggup bertahan. Bertahan dari apa? Dari berbagai ujian, cabaran, cobaan. Apa sih Pak cobaannya? Banyak. Pak Rido, sekarang sih jam sekolahnya jam berapa Pak? Sampai jam berapa? Pagi jam 7.30 sampai jam 11.30. Terus? Petang jam 1 keluar dari PJJ sampai jam 5.30 atau jam 5.30. Oke lah, intinya 7 sampai 11.30 begitu ya? Tenang betul sekolah sebentar begini ya. Mau tahu ya sih jam berapa? Jam 7 sampai 4.30. Matilah kau. Pantas. Nggak mau sudah aku mau masuk SIKK. Ada yang begitu nanti tuh. Tapi ada yang, aku baik ini.
Boleh tahan bagus. Itu baru satu tuh. Nanti di kuliah lebih teruk lagi. Ibu waktu kuliah macam mana dulu, Bu? Senang nggak? Enggak. Tidak. Terus ngapain kuliah kalau senang? Bilang senang dong gitu. Tapi ada juga nggak senangnya. Betul ya, Bu ya? Sama. Ujiannya salah satu apa? Masa, penat, capek. Belum lagi di sekolah. Nih, Bapak. Oh, coba tengok. Yang hitam enggak ini ya? Blacky. Oh, ada yang begitu nggak di sekolah kadang-kadang? Ada ya? Kita, nggak ada ya? Wih, Faiko best memang. Tepuk tangan untuk saya si Faiko. Tapi Bapak kalau ingat-ingat ya, Bapak waktu masih SD saja, Bapak dipanggil dengan panggilan yang tidak menyenangkan. Ya, Bapak dipanggil dengan panggilan, hei, sipit. Oh, kenapa dipakainya begitu sih? Mungkin kan, sama kita. Iya, ada lagi yang apa rambutnya gundul dipanggilnya apa? Hei botak. Ada ya? Yang badannya lebih, hei gendut. Wah. Iya, ini macam-macam nih. Ada orang yang baru saja dibully-bully, kecil baca begitu. Aku memang Blacky. Aku gendut. Aku gendut. Gitu. Begitu. Tapi ada yang gendut. Memang aku gendut. Mau apa? Iya. Jadi kalau kita baru nanti sama ya sekolah mau di SIKK, mau nanti kalau sekolah Indonesia, ini salah satu ujian-ujian. Ada lagi guru yang pengganas, ya kan? Oh, guru pengganas ya? Siapa di sini yang guru pengganas? Bapak, nama ceritanya, Bapak pernah belajar, biasa kan kita kalau belajar kadang-kadang bercakap-cakap ya. Guru lagi nulis. Di tempat kakak. Woi, enggak kena. Balik dia, datang. Dilipatnya buku. Apa kau mau tambah? Pernah merasakan itu, nak? Terus terang. Tapi Bapak berhenti sekolah. Kalau Bapak berhenti sekolah, Bapak enggak di sini tuh. Sama dengan kalian. Hebat apa tadi Pak Arief kasih gambaran tentang orang-orang yang berjaya sukses. Kalau kalian mentalnya mental tempe, tahu tempe ya? Pernah makan tempe enggak? Pernah ya. Tahu pernah? Oh, kalau lempar ke bawah apa yang terjadi? Sakitnya di sini. Tapi kalau mentalnya seperti macam bola tenis meja, kau tahu tenis meja ya? Kecil dia kan? Kalau kau lempar ke bawah, apa yang terjadi? Mantul dia. Oh, pukul kencang. Apa dia? Wing, twing, twing. Makin dikerasin dia, makin tinggi dia lompat. Jadi untuk berjaya, untuk sukses tidak cukup hanya dengan pengen. Tidak cukup dengan mau. Tapi semua butuh apa? Usaha dengan penuh kesungguhan. Yang namanya sungguh-sungguh itu mesti tahan. Ya, tahan itu dalam kecerdasan namanya adversity quotient. Ternyata cerdas itu bukan IQ. Karena kalau cerdas IQ semua orang pintar itu sukses. Oh, sukses tuh. Tapi cerdas itu IQ tambah EQ, emotional quotient tambah EQ, adversity quotient. Yang paling penting sekarang yang belakang tuh, adversity quotient atau adaptive quotient atau kemampuan kalian untuk mampu bertahan. Tadi Pak Arief bilang tuh, ada yang baru jauh sama mamanya sudah macam 3 hari, macam 3 tahun. Pak Arido saja dulu, berapa tahun tinggal Pak? Sering guling-guling. Dulu Pak Arido nggak kerawat betul. Tapi sekarang wajahnya bercahaya. Tapi itu terjadi karena Pak Arido bertahan. Betul ya? Bertahan sendiri.
hampir cari lagi Bu dia. Oh, hampir nggak bertahan. Jadi bertahan, Tuhan bagi kemudahan. Didatangkanlah bidadari yang dia tuh. Akhirnya lihat wajahnya kan, macam ikan haruan. Kalau padu nggak bertahan, ayah habis memang ya Bu ya, betul ya. Lupa sudah dia itu main ke bandar terus kerjanya. Sama dengan kalian. Tapi untuk bisa bertahan, kita harus mencoba. Ya, betul nggak? Bapak nggak tahu sih, apa sih yang membuat kalian menomorduakan SIKK? SIKK selalu jadi pilihan yang terakhir. Kenapa? Why? Kalau sekarang bahaya nih. Kenapa? Tadi Bapak dapat bocoran. Lulusan SMPT Pak Miros berapa tahunnya Pak? 1.300. Lulusan SIKK 140 ya Pak Rif ya? Sekitar 150 lah. Tambah 1.300, 1.450 yang akan lulus tahun ini. SMP. Terus gimana? Pasti mereka mau lanjut dong. Ya Pak, tapi kalau adem, tahu nggak sekarang kuota adem sudah dikurangin? Betul Pak Ridho, dikurangin. Berapa sekarang Pak? 300 dari 500 ya Pak ya? 300. Terus SIKK tadi Pak Arif bilang, kuotanya cuma 147. 1.450 dikurangi 300 dikurangi 147. Banyak yang sekolah, banyak yang nggak sekolah. Banyak yang nggak dapat kursi untuk sekolah. Terus pertanyaannya nih, kalian udah siap-siap belum mau bersaing dengan yang tadi tuh, yang 1.350 dan 147 di antaranya kalian? Atau kalian biasa-biasa aja ntar? Tadi Pak Arif bilang, mau kawin Kak? Mau, katanya begitu. Mau pilih yang mana? Yang mana banyak kok. Dan kami datang ke sini nih mau nawarin yang terakhir kali tahun depan kalau nggak ada yang masuk Pak akan datang sih. Capek-capek ya Bu ya dari Kota Kinabalu ya Pak Ci ya ke Keki kami nih penat Pak. Sampai sini Pak Arif sudah hebat menjelaskan, tidak ada juga yang tertarik. Padahal ini salah satu kesempatan. Dan jangan pernah melewatkan setiap kesempatan. Bukan tidak boleh, ambil yang ada boleh. Tapi kan kau mesti pikir bagus-bagus. Ya. SIKK cemana ya? Kau cari jodoh saja kan tidak mungkin langsung, aku mau kau. Tiada yang lain. Tapi cakepan nih. Aku mau yang ini. Jangan begitu. Oh, kalau nanti aku di Adem, aku begini. Oh, kalau ambil SIKK tuh begini. Tadi kan bukti nyatanya ada yang orang tuanya nggak mau jauh sama anaknya. Ada yang anaknya tanya sampai sana, dia ngerasain hal yang berbeda, baru mau minta balik pergi sini. Jadi putuskan nak mana yang terbaik buat dirimu. Karena ini masa depanmu. Dan orang tua harusnya mulai memberikan dukungan, sokongan, baik apa? Baik moral, material, spiritual. Apa itu spiritual? Doain anaknya. Diam baik, tenang. Pokoknya si Anu panai 3.000 sudah. Begitu rencananya. Kau nanti bantu Bapak kasih keluar buah. Mau berubah nasib kita kalau orang tuanya seperti itu. Dan yang anak-anak juga, kau mau balas budi kan sama mama, bapak butuh yang tua begitu. Lihat kulitnya keriput semuanya tuh. Ini masih segar kulit. Ibu bapakmu sudah tua Pak. Mungkin umurnya tidak lama lagi tuh. Kok gitu? Iya kan kita semua pasti mati kan ya, betul nggak? Tapi jangan sekarang.
Nggak mau. Saya juga begitu. Besok. Kalau kau nggak tengok bagus-bagus tuh wajah mama kau, yang sudah tua tuh, yang nggak tahu umurnya sampai bila kamu balas budinya. Bolehkah kau bagi uang ke mama bapakmu sekarang? Tidak, tak payah bagi uang. Kau sekolah bagus-bagus tuh. Baik cita-cita. Yang mau kuliah bagus-bagus. Dapat kerjaan bagus. Dapat gaji yang besar. Tahu-tahu mak, kita umrah mak sama-sama. Mak, coba naik kereta. Kancil. Nggak apa-apa, yang penting kereta. Biasanya naik motor, panas-panas, kena habuk tuh. Wush, kalau ke Faiko. Sekarang, sorry ya, habuk, bye-bye. Walaupun naik kancil. Tapi kau boleh bahagiakan mamamu tuh. Lalu sekarang saja kau nggak tahu mau kemana. Kau nggak tahu mau putuskan yang macam mana lah itu. Kami mau sampaikan ini supaya kalian tuh pikir bagus-bagus Pak, kau punya masa depan. Kami nggak paksa kalian masuk SIKK, enggak. Janji kau lanjut. Janji kau lanjut. Tapi kau mesti sungguh-sungguh betul kalau kau sudah pilih itu. Mau adem, mau SIKK, mau daftar sendiri di kampung, yang penting kau lanjut. Dan kalaupun kau nggak punya uang, ada solution, ada. Sekarang SIKK punya namanya kelas jarak jauh. Apa yang membuat bagus? Kau duduk-duduk dekat handphone hari-hari, Senin sampai Kamis, Jumat atau Kamis balik? Senin sampai Jumat, tengok handphone belajar, tengok cikgunya tuh bercakap-cakap tuh. Dari jam 2 sampai jam 5. Dapat sih dapat. Kalau mau tuh. Karena tadi nggak mungkin tuh yang 1.350 tambah 135-an. Semuanya akan dapat masuk sekolah, nggak mungkin. Bersaing kok. Jangan jadi tipe quitters. Wah, katanya ada 3 tipe manusia. Yang pertama quitters. Quit. Apa yang tahu? Siapa yang tahu quit artinya apa? Yang pandai bahasa Inggris. Quit. Oh. Nggak ada bahasa Inggris. Mari kita ajarin bahasa Inggris. Oh ada. Quit. Nggak tahu quit tak? Apa Panci? Duit. Quit itu berhenti. Quitters apa? Quitters tipe yang cepat berhenti. Maksudnya berhenti gimana? Kalau tengok yang susah-susah, sudah nyerah. Ada soalan mata hina boleh bagi. Banyak lah. Ada jalan lecah, pusing balik lah. Hujan, nggak jadi berangkat lah. Itu quitters namanya. Orang-orang begini tidak akan pernah berjaya. Kenapa? Baru dapat cabaran sedikit dia nyerah sudah. Tapi ada tipe kedua namanya campers. Camp. Ada yang pernah ikut Jaim nggak? Oh nggak ada. Oh corona. Tahu Jaim nggak? Jaim. Nggak tahu ya Pak Dedo ya? Jambore anak Indonesia. Pernah? Di Malaysia. Jaim itu kumpul satu siang di Sabah, camp. Camping pernah dong, Pak Dedo, kalian pernah ya? Pernah camping nggak? Pernah, di mana? Beli ini aja. Camping bapak kita tenda. Orang kalau camping biasanya apa? Cari tempat yang Tapi nggak bisa juga. nyaman. Ada Bu Sari ya. Cari yang pemandangannya oke. Ada 5 Ada orang air, kan? Dari sejuk-sejuk. pagi. Sudahlah sini sajalah. Iya. Orang tipe begini baru dapat kenikmatan sedikit, puas sudah. Baru dapat gaji 1.000 aja tak payah sekolah kita. 1.000 Pak ini. Pungut biji aku dapat 1.000, boleh beli kredit Free Fire. Dia nggak tahu, memang cukup 1.000 buat pandai. Mau kawin nggak? Mau kawin nggak? Udah mau. Mau lah, tapi nggak sekarang Pak. Siapa nanti yang mau punya suami yang nggak bisa menafkahi istrinya? Siapa nanti yang mau punya istri yang bodoh?
Ini saya bagi tahu ya. Ini betul nih. Kecerdasan itu yang menurun dari mama, bukan dari bapak. Jadi kalau kau mau punya anak yang cerdas, cari istri yang cerdas. Alhamdulillah Pak Rido ini istrinya cerdas. Karena kecerdasan menurun dari mama. Artinya apa tuh? Supaya kita cerdas, kan berarti kita harus apa? Sekolah. Bukan sedang menghina orang-orang yang tidak sekolah, maaf ya, bukan. Ya memang begitu adanya. Dan saya yakin kalau ditanya, Maci mau nggak anaknya sekolahnya jadi lebih tinggi? Mau nggak? Mau ya. Kenapa? Kenapa coba? Mau tanya. Awas kalau dari Jawa. Mau nggak anaknya? Ada anaknya sini ya? Yang mana dia? Oh itu sama. Mau nggak anaknya pintar? Cerdas. Kenapa? Kenapa? Wah, tuh kau dengar nggak? Mama mau bangga. Kenapa? Kalau kau pandai nanti dia ikut bahagia. Hidupnya berubah nanti tuh. Tapi kalau kau bodoh, boleh kau bahagiakan mamamu? Kan boleh, Bah. Jadi jangan juga yang cepat puas. Aku mau sampai CLC saja, nggak mau lanjut. Hah, apalah kau nih? Banyak sudah kesempatan di Walanda. Terakhir di babak climbers. Oh climbers, climb, mendaki. Di sini ada bukit yang paling tinggi, Pak Rido. Ada nggak? Menara Sumba. Susah nggak? Kalau mau ke sana susah nggak? Oh enggak, naik motor. Susah lagi. Oke, tahu Gunung Kinabalu? Pernah ke sana? Pengen ke sana? Oh pengen. Kuat nggak kira-kira naik ke atas? Kuat nggak Maci? Kuat nggak? Oh belum dicoba. Mau nggak try? Oh boleh. Kita berdua yuk. Pura-pura. Nggak boleh ya. Bukan muhrimnya. Dari jauh tuh Gunung Kinabalu itu keren, cantik, biru, apalagi kalau awannya terbuka. Tapi begitu kita naik, menanjak ini. Ada batu lagi. Berat nggak kira-kira kalau naik sana? Berat tuh. Makanya ada yang nggak tahan, ada yang tadi quit, berhenti aku, balik bagus aku. Ada yang ayo kita pergi dairy farm saja. Ada yang tuh dairy farm, pendasan, tempat lembu-lembu. New Zealand tuh, rumput-rumput dia, lembunya gemuk-gemuk, diambil susunya. Pernah nggak? Belum pernah juga Pak. Kasian banget nggak pernah diajak. Udah, nggak pernah kan diajak tengok-tengok lembu di dairy farm. Itu adanya di bawah kaki Gunung Kinabalu. Ada yang maunya begitu, ada yang mau balik, ada yang, hai bagus kita di sini Pak, minum susu, ada es krim, ada yogurt. Tapi ada yang tidak, aku mau pergi ke atas. Sampai di atas, wah, nampak, wah, Pontianak, oh, Pak Rido lagi mandi. Bukan, itu kan haruan. Salah benar Pak. Indahnya, akhirnya apa? Untung mbak aku nih. Coba kalau aku berhenti, aku nggak tengok yang begini, selfie dia. Yang punya, enggak, dia saja yang punya. Karena dia apa? Dia bertahan, penat-penat, capek-capek, haus-haus, tetap dia pergi. Dan rasa itu yang nanti kau rasakan sama seperti Kak Rizka, Kak Rifai. Dulu mereka bukan siapa-siapa, tapi mereka bertahan di SIKK dengan jam belajar yang banyak, dengan guru-guru yang tadi pengganas. Baik. Kenapa? Tiada guru yang menginginkan keburukan buat murid. Ada nggak? Kalau guru marah itu tandanya apa? Tandanya dia pengganas. Sayang nggak? Betul. Kalau guru sudah diam, guru nggak peduli sama kau, dia diam.
Terserah kamu buat apa. Nah itu mereka orang-orang yang tahan tuh. Tahan nanti makan di sini enak, makan pakai ikan, makan pakai ayam, makan pakai telur, makan pakai sosis. Sampai nanti merantau, ya rokok saja. Tapi tahanlah kita ini. Kasihan juga mamaku. Orang-orang yang macam tuh, yang tipe climbers itu, yang nanti dia akan merasakan kebahagiaan dan dia membagi kebahagiaannya. Buat siapa? Buat orang-orang yang dicintai. Pertanyaannya, mau jadi salah satunya? Salah duanya? Salah tiga? Kalau mau, maka dengarkan tadi penawaran Pak. Kita jumpa di si kakak tahun depan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bapak kembalikan lagi ke Pak Ridho. Kakak, kepada Bapak diucapkan terima kasih. Selanjutnya arahan dan sambutan. Pertanyaan. Kepada Bapak, Ibu, dan siswa, jika ada pertanyaan, saya persilahkan untuk bertanya mengenai PPDB. SMK yang 1.300 dan 1.100 setiap bulan kah 1.300 dan 1.100? Pertanyaannya dalam hati tadi, jadi saya terjemahkan. Ini selain guru matematika, guru bahasa hati. Terima kasih banyak, Maci sudah bertanya. Anaknya ada di sini, Maci? Tidak ada? Ada. Ya. Biaya tadi SMK itu untuk biaya seragam dan biaya-biaya pokok seperti ada acara table manner. Table manner itu adalah makan di hotel yang macam bangsawan lah. Lebih banyak alatnya daripada makannya. Pisau, garpu, sendok, pisau, garpu, sendok nih. Banyak betul alat ini ya. Alat-alat kan yang dimakan, bukan. Lain makanan, lain alat yang diguna. Nah, nanti juga dilakukan oleh anak-anak SMK, baik dari TPU, baik dari hotel, baik dari kuliner. Jadi biaya-biaya seperti itu yang dikeluarkan. Dan itu bukan bulan-bulan. Itu hanya untuk seragam, berarti dipakai selama 3 tahun seragamnya. Dan juga untuk praktikal dan juga table manner ya. Jadi itu semua bukan bulan-bulan dikeluarkan 1.000 itu bukan seperti itu. Jadi paling kalau biaya bulanannya adalah biaya rumah yang tadi saya sampaikan. Range-nya kalau saya bilang itu Rp500 karena anak saya yang paling kaya, anak asuh saya itu dikirim oleh orang tuanya Rp500 bulan yang paling kaya. Yang tidak terlampau kaya dikirimnya Rp300 satu bulan. Lagi-lagi itu kembali kepada kalian anak-anakku, kalian bisa berjimat atau enggak. Kalau kamu itu telur, kamu rebus, kamu potong 4, kamu bagi dengan teman-temanmu, bisa jimat. Sosisnya kamu potong lagi kecil-kecil lah, bisa jimat. Ya karena betul, Pak Guru dan Pak Eko mungkin ada di sini, yang kamu tengok mungkin sudah jadi seperti sekarang, Cikgu. Tapi kamu tidak tahu perjuangan Pak Miroj, Pak Ridho, dan Bapak Ibu gurumu dulu bagaimana ya. Saya tuh pernah, kalau buang air besar keluar darah. Ya, gara-gara apa? Gara-gara makannya itu terlalu jimat ya. Di rumah cuma dibagi bawang goreng sama kecap sama ibu saya ketika kuliah, dari bawang goreng dan kecap itulah saya makan. Ya, bertahun-tahun begitu akhirnya apa yang terjadi? Kurang serat. Jadi ketika buang air besar keras dan akhirnya berdarah. Bahkan tidak buang air besar pun hanya jongkok saja keluar darah. Nah, jadi usaha, perjuangan, prihatin itu perlu. Tetapi jangan juga menyiksa diri seperti Pak Guru begitu ya. Makan juga yang normal lah, paling nggak ada telurnya, ada sayurnya sedikit-sedikit gitu ya. Jangan juga terlalu boros. Jadi biaya 1.300, 1.100 itu bukan bulan-bulan, tetapi itu untuk selama 3 tahun, untuk praktikal, untuk seragam dan sebagainya. Bulan-bulan hanya biaya rumah yang lebih kurang 300 sampai 500 ringgit, bisa lebih tergantung kalian boros atau tidak. Itu ya. Ya berarti sudah terjawab ya. 1.300 itu biaya baju dan perlengkapan. 3 tahun dipakai. Kalau anaknya nggak nambah besar, tapi biasanya jarang nambah besar ya. Stres dengan guru-guru yang best di sana. Kemudian biaya praktik tahun kedua hanya sekitar 300-an, tahun ketiga hanya segitu saja.
Kalau untuk bulan-bulan saja yang dibayar. Kalau sekolah nggak dibayar, uang sekolah free. Nah, jadi kalaupun saya promosi juga boleh ya. Kalaupun nanti bapak ibu sekolahkan anak di kampung, tetap juga dikirimkan. Jauh lagi kalau kita mau tengok anak kita atau anaknya mau jumpa kita jauh. Tapi kalau di KK 6 bulan sekali atau pas cuti-cuti sekolah boleh balik di sini 1 bulan lepak-lepak, habis itu balik lagi ke KK. Kalau makcik-makcik rindu sama anaknya, misalnya masa-masa cuti, pergilah ke KK, sekalian tengok-tengok KK, tengok-tengok anaknya. Siswa saya yang dulu yang saya mau begitu, 2 orang ini abang beradik, saya di SIKK saya letakkan penerbangan, ya begitu. Kalau siap semester pulang ke Pitasan di Kuantas begitu. Jadi kalau sakit misalnya bisa ditengok, kalau mamanya sakit bisa minta izin Pak ya untuk balik ke ladang seperti itu, dekat. Kalau di Indonesia dibayar juga, sekolahnya bayar kalau di Indonesia ya, bayar uang bulan-bulanannya. Kalau di sini free. Di Indonesia juga kita kirim uang makan, kita kirim uang baju, seragam segala macam. Kita nggak bisa tengok jauh, mahal biayanya ke sana. Kalau ke Kiki 50 ringgit naik bus dari Lada tuh sampai di Nanam. Habis itu naik Grab lagi. Jadi itu pertimbangannya. Tapi kalau memang mau pulangkan anaknya juga enggak apa-apa ya Pak ya. Macam yang tahun-tahun lalu juga begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan saja itu fasilitas yang diberikan kepada murid di sana apa saja, yang fasilitas yang terbayar atau yang tidak terbayar? Oh iya, kasihan bolak-balik. Sini aja, Pak Guru pakai ini aja biar Pak Ridho nggak bolak-balik. Terima kasih. Tes, terima kasih banyak Bapak sudah bertanya. Fasilitas apa saja? Fasilitas yang didapatkan, yang dibayar jelas ragam. Yang tidak dibayar jelas ilmu dari Bapak Ibu Guru. Ilmu apapun itu, ilmu pengetahuan, ilmu di luar pengetahuan. Misalnya kalau Pak Eko bisa memanah, saya bisa memanah, akan kami transferkan. Pak Aris bisa badminton, akan ditransfer badmintonnya. Pak Debi bisa futsal, bisa main bola padang, ditransfer main bola padang dan futsalnya. Pak Dewa bisa voli, akan ditransfer volinya. Pak Dwi bisa menari, akan ditransfer narinya. Pak Dadan bisa melukis, ditransfer lukisannya. Bu Celia seorang penyanyi, ditransfer nyanyiannya. Hampir semua guru di sana memiliki keahliannya masing-masing. Ya, jadi semua ilmu itu akan ditransfer ke putra-putri Bapak Ibu Guru free. Padahal Pak Eko kuliah 4 tahun bayar. Saya kuliah 4 tahun juga bayar. Seperti kemarin, kami latihan panahan, upgrade ilmu memanah kami. Itu kami harus bayar Rp330 selama 2 hari. Ya, kami datang ke UMS, berlatih panahan, untuk betul-betul semakin mengangkat keilmuan panahan kami harus bayar Rp330. Sementara putra-putri Bapak Ibu yang ada di sana free. Akan kami bagi ilmu itu, kami turunkan dengan senang hati. Yang free seperti itu, yang bayar adalah seragam dan juga tentunya tadi praktikal dan sebagainya. Dan ada lagi yang free, yang ini bukan kaleng-kaleng. Seumur hidup tidak pernah saya masuk ruang kelas semewah ruang kelas gedung SMK. Mungkin kalau Pak Miraj atau Pak Ridho pernah berkunjung ke SMK yang sudah baru, itu gedung yang paling kelas terbagus dari Pak Guru menjadi guru. Kelas terbaik, mirip hotel kelasnya betul. Kursinya harganya saja Rp3.000 satu kursinya. Ya. Harga satu kursinya Rp3.000 Pak. Betul. Satu kursi harganya Rp3.000. Di kelas itu sekitar 25 kursi dalam satu kelas. Bayangkan berapa miliar rupiah kerajaan Indonesia mengeluarkan untuk menjadikan satu ruangan itu. Ya, sayang Pak Guru nggak ada fotonya di sini, kelas SMK, gedung SMK yang baru itu. Ekonya luar biasa, bener. Kalau masuk rasa-rasa bukan di kelas, bukan di Sabah lah, betul. Seperti bahkan kampus Pak Guru S1, kelasnya tidak lebih bagus daripada kelas yang SMK itu. Fasilitasnya sangat luar biasa. Ada kafenya, ada dapurnya. Dapurnya itu bukan periuk macam yang mungkin kita punya di rumah. Itu adalah alat-alat standar hotel yang digunakan. Ya, blendernya bukan blender macam kita, ya, ovennya bukan oven macam kita, semua adalah standar hotel, standar internasional. Lagi-lagi Bapak Ibu, anak-anaknya nggak perlu beli alat-alat itu, kerajaan Indonesia menyediakan, kita tinggal pakai. Piring dan gelasnya, sendok itu kalau hilang, mungkin sendoknya harga Rp50 itu satu sendok kalau hilang.
Sendoknya tidak ringan, sendoknya itu berat, berkilau, tidak bisa bekarat. Ya, itu semua dihadiahkan, diberikan secara gratis oleh Kerajaan Indonesia untuk putra-putri Bapak Ibu bisa dinikmati secara gratis alat-alat itu, ruangan itu, ya, kamar hotel itu bisa digunakan praktikal secara gratis oleh putra-putri Bapak Ibu. Bayarnya cuma apa? Seragam tadi. Seperti tadi yang saya tanya, Bapak Ibu di sini beli telur atau ambil telur? Beli telur sama. Tentu kalau putra-putri Bapak Ibu di KK makan telur, tidak mungkin dia ambil telur. Tentu tetap beli telur dengan uang. Di sini rumah, karan listrik, karan air, Pak Guru nggak tahu kalau di sini bayar atau nggak listrik dan air? Free, Pak. Beli juga ya? Free. Free, oh free. Kalau di sini senang, kalau di KK harus bayar. Ya. Ada yang Pak Guru bilang, rumah anak kos Pak Guru itu, tapi nanti bergantung ya. Rumah sewanya itu kisaran sekitar 800 ringgit sampai 1.000. Tergantung nanti diisi berapa orang. Kalau anak asuh saya, itu rumahnya sama owner, bukan rumah saya, itu rumah owner, disewa 800 ringgit dibagi 6 orang. Ya, jadi 1 bulan anak-anak saya suruh iuran 150 ringgit. Untuk bayar rumahnya 150 ringgit. Itu rumah, air, listrik 150 ringgit. Kemudian tadi misalnya dikirim 300 ringgit, berarti masih sisa 150 ringgit. Anak-anak saya suruh berdiskusi, berapa kira-kira makanmu? Mereka putuskan, oke Pak, 80 ringgit 1 orang. 80 dikali 6 orang, 480. Diberikan belas, diberikan telur, diberikan Maggi, diberikan sosis, diberikan nugget. Untuk makan sama-sama lagi-lagi. Sisanya untuk keperluan mereka, reload kah, apakah untuk keperluan mereka. Ya, lagi-lagi itu berpulang kepada putra-putri Bapak Ibu, bisa jimat atau enggak. Tadi Pak Rio juga sampaikan, banyak juga yang beasiswa juga masih dikirim uang. Di sini ada enggak yang anaknya sudah di Indonesia beasiswa? Boleh angkat tangan? Tidak pernah kirim uang 1 kali atau enggak pernah sama sekali, Bu? Pernah kirim atau enggak, Bu? Kadang pernah, kadang juga tidak. Ya, tapi kan pernah juga kan, Bu? Tetap ada keperluannya. Begitupun ketika kalian harus ke sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Yang penting tadi Pak Eko sampaikan, lanjut sekolah, entah di KK, entah di Indonesia. Kalau di KK ada biaya bulan-bulan untuk makan dan sewa rumah, tetapi senangnya bisa dijenguk, ya 6 bulan sekali mungkin boleh pulang. Kalau cuti boleh pulang jenguk bapak mamanya. Tapi kalau di Indonesia harus siap 3 tahun jauh dari orang tua, tetapi memang dapat uang bulan-bulan lah. Nah, atau mau seperti Kak Rizka, ya SMA-nya memang dia keluar uang SMA-nya, bukan untuk sekolah, bukan untuk bayar Pak Guru, bukan untuk bayar Pak Eko, ya, tapi keluar sekolah untuk tadi makan dan sebagainya. Tetapi dia bisa dapat beasiswa sampai ke Kanada dengan 18.000 dolar atau 81.000 ringgit. Yang mungkin kita bekerja sampai pensiun pun sampai ini badan tidak boleh berdiri, tidak dapat 81.000 ringgit. Ya, tapi namanya rezeki kita tidak tahu. Yang penting tadi niatnya betul, semangatnya ada. Yang disampaikan Pak Eko, harus tahan. Jangan sedikit mundur, aku jahat bah temanku, aku dihina kurus, aku dihina ini misalnya kan. Ya memang kalau Pak kamu bilang Pak ini kurus, memang kenapa? Nah gitu kan. Kita harus kuat dengan apa-apa yang kita hadapi. Ya, itu mungkin ya Pak ya. Jadi biayanya biaya seragam sama biaya tempat tinggal dan juga biaya makan. Sisanya free, ya sisanya free karena memang kami dibayar oleh Kerajaan Indonesia, bukan dibayar oleh putra-putri Bapak Ibu. Tidak ada itu iuran sekolah di SIKK, iuran untuk bayar guru tidak ada, karena kami semua dibayar oleh Kerajaan Indonesia. Tidak ada seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Satu lagi Pak, tempat tinggalnya di mana? Ya tempat tinggalnya yang perempuan dijamin insya Allah tinggal di sekitar Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, 400 sampai 500 meter lah. Jadi cukup berjalan kaki, tidak usah naik bus, tidak usah naik van. Ya, jadi banyak temannya, berangkat jalan kaki, pulang jalan kaki, dekat saja. Ya, kenapa begitu? Karena perempuan itu menjadi apa ya? Perhatian khusus buat kami, karena kami risau kalau terjadi apa-apa kepada anak-anak perempuan itu. Tapi yang laki-laki kan, nah, tidak ada yang mau tengok lelaki jalan kan? Itu handsome betul loh, sado betul, aku mau ganggu, gak ada begitu. Tapi kalau perempuan, shit, gitu kan. Nah, banyak yang gangguin. Jadi yang perempuan sekitar sekolah cukup jalan kaki, yang laki-laki pun sih sebenarnya cukup jalan kaki juga. Tetapi ya agak sedikit lebih jauh lah, sekitar mungkin dalam 1 kilometer begitulah. Dan itu juga berangkatnya sama-sama rame-rame. Tidak ada yang berani ganggu juga tuh, rame-rame kepalanya botak macam askar, siapa yang berani ganggu kan? Jalannya tegap begini, kiri, kanan, kiri, kanan. Yang ada yang ganggu malah yang habis nanti sama itu semua ya. Jadi tempat tinggalnya di sekitar sekolah dan selalu ada orang tua asuh yang membimbingnya Pak. Orang tua asuh yang membimbingnya. Seperti saya punya anak asuh 6 tadi, itu jam 9 malam HP saya ambil Bu. Kalau Bapak Ibu nggak berani mungkin ambil HP anak-anaknya kan, saya berani karena saya tahu itu merusak kalau tidak diambil.
Ya, semua masalah bermula dari handphone. Kalau nggak percaya, kalau sekarang Pak Guru ambil itu handphone, Pak Guru cek satu-satu. Yang ada Pak, Bapak pernah nggak? Macik pernah satu hari dicat anaknya berapa kali satu hari? Ya, kalau saya tengok itu nggak pernah dicat maciknya, yang dicat sayangnya. Padahal yang melahirkan ibunya. Setengah mati tuh, keluar darah itu, menangis itu. Ya. Pak Guru baru punya anak 3 bulan, usianya 4 bulan. Betapa Pak Guru melihat istri Pak Guru itu setengah mati berjuang mengeluarkan baby dari rahimnya. Sampai kalian yang dicat bukan mamanya, Pak, apa kabar? Okekah juga kerjaan Pak? Ma, apa kabar? Okekah juga Pak? Dimarahkah juga sama Tuan? Hanya begitu aja, senang sudah Maci ya. Pulang aja nak, ada air gelas air putih ada di atas meja, senang itu sudah orang kamu. Air putih aja pulang. Atau enggak pulang, kau enggak pegang HP, pulang kau pijat saja. Penatkah Pak tadi? Penat. Ada dia habis kerja. Senang betul itu sudah. Mereka tidak perlu dibagi uang saat ini, betul. Bapak mamamu itu tidak perlu kamu bagi uang saat ini. Kamu cukup begitu saja, itu sudah senang setengah mati. Jangan tunggu bapak mamamu tadi yang dibilang, tinggal arwah. Pak Guru kehilangan orang tua Pak Guru ketika Pak Guru sedang bertugas di Papua. Ya, tidak ada lain, Pak Guru tidak dapat kabar, bapak Pak Guru tahu-tahu meninggal. Berangkat Pak Guru diantar, cium tangan Pak Guru, Pak saya jalan dulu ke Papua, mau mengajar anak-anak di Papua sana. Yang tidak tahu itu membaca, tidak tahu berhitung. Balik-balik tinggal mama saja di rumah. Kamu mau begitu? Jalan pergi KK, jalan pergi Indonesia, balik-balik mamamu masih hidup kan? Bapakmu masih hidup kan? Sekarang masih hidup, tidak kau rawat bagus-bagus. Tinggal sedain air saja, senang itu sudah. Pak ini air putih, minum dulu kalau penat. Nah, jadi sayangi betul-betul bapak mamamu mumpung mereka masih ada di sebelahmu. Mereka Pak Guru tanya, Maci, ada yang cita-citanya jadi penombak, Paci. Maci ada yang cita-citanya jadi tukang apa bersih-bersih, cuci-cuci, cabut-cabut rumput. Ada waktu kecil cita-citanya jadi itu? Enggak ada. Tapi apa kerennya? Mereka nggak pernah cita-cita jadi tukang cabut rumput, nggak pernah cita-cita jadi tukang bersih-bersih. Tapi mereka menjalani kehidupan itu selama berbelas tahun tanpa mengeluh. Untuk siapa? Untuk kalian. Kalian sekolah senang, cuma 3 tahun SMP, 6 tahun SD, 9 tahun aja sudah mengeluh. Padahal di kelas menyenangkan, dikasih ilmu, dikasih kesempatan belajar, pengetahuan baru, ngeluh, PR terus. Bapak mamamu kerja bukan cita-citanya, belasan tahun mereka melakukan itu tanpa mengeluh. Coba tanya, mungkin cita-cita, nanti kalau pulang tanya, Mak, dulu waktu kecil cita-citanya apa sih? Mungkin ada yang mau jadi dokter. Bapak, cita-citanya apa? Mungkin ada yang mau jadi askar, tapi nggak kesampaian. Sekarang jadi penombak, jadi driver, jadi tukang apa? Pungut biji, nggak ngeluh. Untuk siapa? Untuk kalian. Ya, belasan tahun loh, bayangkan. Kalian aja sekolah 3 tahun bosen kan? Kapan liburnya Pak? Kapan hari Minggu? Gitu kan? Mereka kerja begitu, bukan cita-citanya, bukan impiannya, tapi mereka nggak mengeluh. Jadi harapannya apa? Kalian tolong sayangi bapak mama kalian. Sampai rumah, kalau mereka belum sampai rumah pun kamu tengok, oh ini jalannya bapakku bah, ini suara selipar bapak nih, tahu aku nih, bukakan pintunya, senangnya setengah mati. Udah ada air putih aja senangnya setengah mati. Duduk, kamu di sebelahnya peluk dulu, tinggalkan handphonemu, pijat-pijat. Ada Pak. kan anak dibeli begitu, aku mau. Tuh, Maci sampai begitu ya. Adakah kalau yang bisa dibeli begitu? Aku mau. Itu sebenarnya keinginan orang kamu tuh. Enggak, kamu bagi duit dulu, begitu aja senangnya setengah mati tuh. Bener, ya. Mau tunggu Maci, bapak sama mama kalian mati? Mau didoakan begitu? Enggak kan? Sayang sama bapak sama mama. Jangan cuma di mulut. Sayang atau enggak? Sayang atau enggak? Nah. Berapa lama sudah enggak kamu peluk bapak mama? Coba Pak Guru tanya. Nanti dipeluk ya. Bapak itu enggak bisa peluk bapak Pak Guru, sudah dikubur sudah bapaknya Pak Guru. Enggak mungkin Pak Guru gali, Pak Guru peluk, Pak, enggak mungkin. Kalian masih ada, macimu ini, bapak mamamu, peluk itu nanti sampai rumah ya. Masih bisa kau cium kakinya, masih bisa kau cium tangannya ya. Tinggal begitu saja susahnya, mati ya. Maci, nanti kalau sampai mereka enggak buat Maci, oh, betul-betul yang sabar Maci. Mungkin Maci kurang banyak berdoa. Sabar, doain aja. Sholat, angkat tangannya, mudah-mudahan bisa jadi anak yang berbakti pada orang tua. Mereka tidak minta banyak-banyak ya anak-anakku ya, bakti aja sama mereka.
Mungkin itu Pak Liro. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ya, pertanyaannya lagi, biasanya kita kan orang tua sangat bisa terhadap anak-anak apabila jauh dari rumah. Jadi yang saya bertanyakan tuh sistem keselamatan dari sana, kan biasanya kalau di kampung pakai asrama. Dia ada umpamanya kalau dia mau keluar ada sistemnya. Itu yang saya pertanyakan, apakah sistemnya sama dengan Indonesia yang tinggal di asrama? Itu saja. Bertanya begitu karena risau pada kalian. Enggakah kau risau pada bapakmu kalau bapakmu kerja kenapa-napa gitu kan? Sampai ditanyain loh, anakku nanti gimana Pak sistemnya? Jam berapa tidurnya? Kalau keluar bagaimana ya? Jadi setakat ini sekolah Indonesia belum memiliki asrama. Doakanlah mudah-mudahan ada kemudahan asrama untuk sekolah Indonesia Kota Kinabalu agar apa? Anak-anak yang dari CLC itu lebih terjaga, lebih tertata. Tapi dengan segala keterbatasan itu kami berusaha, Bapak Ibu Guru SIKK berusaha menjadi orang tua asuh. Walaupun tidak ada aturan secara resmi, tidak ada asrama yang betul-betul standar, tapi kami berusaha bagaimana menjaga putra-putri Bapak Ibu dengan cara kami. Tadi yang kami sampaikan Pak, kalau di rumah saya, tapi nanti tergantung orang tua asuh masing-masing. Kalau di rumah asuh saya itu jam 9 malam HP saya ambil, anak-anak akan mengaji dari jam 9 sampai jam 11 malam. Alhamdulillah anak-anak yang di rumah ada yang sudah hafal sampai 3 juz, 4 juz, juz 28, 29, 30 masuk ke juz 1. Padahal dulu Iqra saja mungkin nggak lancar. Baca qaf sama kaf saja nggak bisa. Bacanya bukan ro tapi ra. Bacanya bukan ko tapi ka, ya kan? Bacanya bukan fa tapi pa, ya. Semua dibaca begitu ya. Nah, nggak bisa bedakan za, ya, bo, ya, zo, nggak bisa bedakan. Tapi alhamdulillah qadarullah karena kemudahan yang Allah bagi, anak-anak itu sudah hafal juz 28, hafal juz 29, hafal juz 30 dan hafal juz 1. Alhamdulillah. Itu jam 9 saya ambil, Pak. Kemudian nanti subuh mereka sudah bangun, ba'da subuh ngaji lagi sama saya. Ngaji lagi ba'da subuh sampai akhirnya menjelang sekolah. Nah, HP di situ saya bagi HP-nya, silakan HP. Tapi ke sekolah kan nggak boleh bawa HP. Jadi begitu berangkat sekolah habis ngaji mereka nggak pegang HP lagi. Mereka fokus sama belajar, cuma bawa bed, bawa buku belajar ke SIKK. Pulangnya tadi Pak Eko sudah sampaikan, 4:30 baru sampai rumah. Sampai rumah sudah belum, HP-nya kan memang sudah di rumah, bisa dia pegang. Tapi kalau dia memilih pegang HP, dia nggak akan mandi, dia nggak akan bersih rumahnya, dia nggak akan bisa masak untuk nanti malam. Jadi sampai rumah dia akan kemas rumah, mandi, siap-siap untuk sholat maghrib. Setelah itu baru masak dan sebagainya, sholat maghrib. Kemudian setelah itu dia akan tadi mungkin mengaji sebentar, makan sama-sama, menunggu ba'da isya, sholat isya. Ba'da isya jam 9 jumpa lagi dengan saya untuk ngaji lagi. Sisanya terserah mereka, belajar silahkan. Karena apa? Barang siapa yang mengejar dunia, akhirat akan ketinggalan. Tapi barang siapa mengejar akhirat, dunia akan ngikutin. Ini tengok, sekarang ada bayangan saya. Ibarat mengejar dunia, kita ibarat mengejar bayangan. Ini bayangan ada di sini, Bang. Ngapain kita kejar-kejar penat? Tidak akan pernah kita dapatkan itu bayangan. Dan Rasul juga menyampaikan dalam hadisnya bahwasanya dunia itu seperti ibarat kata kalau kita masuk di sini misalnya ada sungai Kinabatangan yang biasa Pak ya, Ridho memancing, ya, kamu celupin tanganmu di sungai itu ya, kamu angkat tanganmu. Sisa air yang ada di sini ini adalah dunia. Dunia seisinya nih, dunia seisinya ya. Wah, berarti bukan cuma manajer, ini dunia seisinya nih, sisa air yang ada di tangan. Sisanya yang ditinggalkan banyak itu adalah akhirat. Jadi kalau kita hanya capek untuk dunia saja, ya ujung-ujungnya juga kita tinggalkan. Coba tanya, kereta kita tinggalkan, emas kita tinggalkan. Harapannya apa? Kita capek di dunia, tapi bekal itu kita nanti akan gunakan untuk tabungan di akhirat. Jangan cuma capek di dunia saja. Ujung-ujungnya apa? Kita tinggalin kok. Coba pikirin sih. Pak guru misalnya, jadi guru capek-capek ngajar, dapat duitnya beli kereta, duitnya beli misalnya HP paling bagus. Ujung-ujungnya apa? Pak guru bakal mati. Coba kalau Pak guru cuma mikirin dunia aja, mati juga akhirnya. Capek di dunia, tapi jelas-jelas dunia bakal kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, nanti kita bakal di bawah tanah. Sekarang kita kan di atas tanah nih, nanti kita bakal di bawah tanah. Sekarang Pak guru cuma bisa cerita tentang akhirat, ya. Tapi nanti ketika sudah mati, dunia tinggal cerita. Ya, tengok yang sudah mati siapa? Kakek, bapak, mama, macik mungkin sudah tiada. Tinggal cerita kan, bapak dulu loh begini, nah, datokmu dulu begini. Tinggal cerita. Ya. Sekarang Pak guru hanya bisa cerita akhirat, kita belum di akhirat. Tetapi suatu saat ketika kita meninggalkan dunia, sudah kita tinggal cerita saja. Tinggal selama-lamanya di akhirat.
Ya, jadi seperti itu Pak sistemnya. Kita mengusahakan sebaik mungkin dengan segala keterbatasan kita untuk berusaha menjaga anak-anak yang bersekolah di SIKK. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan?